Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Haji dan ya. Bisa kita lanjut belajar hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Yudikoli, Bu. Yang tidak hadir semua? Yudikoli, Bu. Iya, Bu. Pasti, Bu. Asli Siregar, Bu. Pasti Siregar. Absen lagi. Yang tidak hadir hari ini Yudi Siregar. Apa keterangan mereka Alfa, Izin atau Sakina? Iya, Bu. Sakit arti. Mereka sama Artinya keterangan, apa, Bu. Bu? Ini sakit, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan perlindungan pimpin doa untuk hari ini. Baiknya perlindungan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Amin. Baik, baiklah ya nak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Masih ingat unsur pembangun puisi ya? Ada unsur apa saja? Batin. Ada unsur batin. Baik, hari ini kita lanjut setelah kita analisis di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran menyajikan, ya. Artinya setelah kita analisis materi, kita diminta untuk menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Nah, kita diminta untuk membuat teks puisi pada hari ini. Gagasan pendapat dalam teks puisi. Untuk apa itu, Bu? Kita belajar puisi, Bu? Ngapa kita sajikan gagasan dalam puisi, Bu? Ada pertanyaan seperti itu. Ya, kan? Bu? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Teks puisi, nak. Ketika kita membuat sebuah teks puisi, di situ kita akan meluahkan apa gagasan, apa perasaan kita pada saat itu. Biasanya nih, kalau saya perhatikan dari situasi ibu sebelumnya, ketika mereka pandai membuat puisi. Kalau anak ibu hari ini, ketika sedang sedih dan bahagia, dia membuat puisi atau ketika sedang sedih saja? Tergantung situasi, Bu, apa yang dirasakan. Iya, betul, Bu. Ketika bahagia juga, Bu, bisa membuat puisi. Tapi kebanyakan Bu membuat puisi kalau sedih, Bu. Juga, Bu. Iya, betul, Bu. Ya, baik kalau begitu. Ya, kita lanjut ya. Apa menarik,nya sudah tahu. Kita ini menjadikan teksi, kemudian apa manfaat pelajaran kita sudah tahu ya. Teks puisi itu Sudah, Bu. Wadah tempat kita menuangkan ide, gagasan dan perasaan. Baik, coba perhatikan dulu puisi yang Ibu tampilkan. 2.000 pesos, sedekah Bu. Sedekah aja. Jangan Bela aja, bela. Dia udah langganan itu karena udah enak dia. Gak usah dibuka. Nah, Dek.
Udah bawa adiknya. Ibu Del. Yes, Mbak tadi. Mikrofonnya. Lagi praktis enggak? Lalu mereka pun belajar secara di akhir sekolah mereka terperangkap melihat apa nilai mereka yang karena Baik, ayo, sebentar ayo, dan nanti aku akan lebih problem. untuk menyerahkan berisi perhatian dan ramah dan tahun sambil tertipu palsu dan melakukan tolakan palsu. Hanya Pak dan guru terima juga amplop sambil menjadi palsu untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang sama. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli buku palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu, sebagian jadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi mereka menabur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagai panglima palsu. Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu. Dan bank-bank palsu dengan siap menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu, tapi dia juga meminjam pinjaman dengan izin dan surat palsu kepada bank-bank negeri yang dijaga pejabat-pejabat palsu. Masyarakat pun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua pelintasan dan terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam dinasti palsu. Lalu orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah-tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu. Baik, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya, anak-anak ibu semuanya. Setelah kita lihat Sudah, Bu. tadi, Sudah, Bu. lihat puisi kira si tadi, puisi itu tentang apa isinya? Ada yang bisa menangkap Tahu tablet ya, orang mereka puisi itu tentang beri apa? gos. Ada yang bisa menangkap puisinya tentang apa? Tentang perjuangan, Bu. Tentang perjuangan. Baik, ada yang punya pendapat berbeda? Sandra mengatakan tentang perjuangan, Bu. Katanya ada pendapat berbeda.
Sama Bu. Ada Menurut Amin? saya juga tentang perjuangan Bu. Yes. Sama Bu, tentang perjuangan Bu. Oke. Tentang perjuangan, semua sepakat tentang perjuangan. Aduh, nak, didengarkan dengan baik tadi puisinya ya. Baiklah, perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk menjadi orang-orang yang asli, Bu. Tidak menjadi orang-orang yang palsu seperti dalam puisi, iya kan? Seperti itulah cara kita Iya, Bu. mengungkapkan perasaan pendapat di dalam teks puisi. Jadi Ibu berharap, Nak, nanti kamu mampu membuat sebuah puisi seperti yang ditampilkan oleh pembaca puisi yang Ibu sajikan tadi. Jadi sebelum saya minta untuk membuat puisi, saya mau membagi kelompok dulu di kelas ini. Silakan kelompok 1. Saya mau Arnis bergabung dengan Francisca nanti ya. Kemudian Agusman dengan Sandra. Kemudian Iya Bu. Perlindungan dengan Bunga. Fitra dengan Kristiani. Kemudian yang tidak ada kelompok boleh menggunakan Arimbi, Bu. salah satu kelompok. Perlindungan Bu, tidak ada kelompok Iya, ada saya. temannya. Iya, Arimbi boleh menggabungkan diri. Iya, boleh. Kelompok perlindungan juga boleh. Sudah. Itu puisi. Tadi cara pengarang puisinya dalam mengungkapkan gagasannya. Jadi untuk anak-anak semua, kalau kita nak, banyak gagasan yang bisa kita sajikan dalam bentuk puisi. Misalnya, tentang apa Bu? Misalnya tentang ibu, emak. Kalau saya mengatakan ibu, emak, kira-kira apa yang terlintas di benakmu tentang ibu ini? Apa yang terlintas di benakmu? Ibu adalah sosok yang bagaimana dalam benakmu? Coba silakan dulu. Ketika saya sebutkan kata mama, ibu, apa yang terlintas di benakmu? Agus, silakan. Agus yang terlintas di benakmu. Itu memperjelas Bu. Agus, kenapa si Aris yang menjawab ini? Saya Bu, saya menjawab Bu. Iya, apa Gus? Untuk memperjelas Bu, maksud dan tujuannya. Contohnya tadi itu kalau mama itu kan secara khusus, kalau secara ibu itu adalah secara keseluruhannya. Itu adalah Gus, maksud itu maksud Bu pilihan. Ibu. Kalau Saya Bu. ibu. Hai Arnis, kita dengar Iya. dulu pendapat Arnis. Iya Bu, kalau ada kata mama Bu itu adalah mengingatkan kita tentang perjuangan juga Bu. Kayak mana ibu itu menjadikan kita dewasa, menyekolahkan kita dan sebagainya. Jadi kalau ada kata mama Bu itu tentang daripada perjuangan juga Bu. Terima kasih Bu. Baik, baik. Iya, terima kasih Arnis. Kalau saya sebut kata ibu, mama. Ya Bu. Mama, bunda, sama lah itu semua. Apa yang terlintas di benakmu, Nak? Yang terlintas di benak saya Bu, kasih sayang Bu. Apa yang terlintas di benakmu ketika saya sebutkan kata ibu? Kasih sayang Bu, kasih sayang. Kalau saya ingat mama Bu, Iya, ingat ya, udah perlindungan. Sekarang ibu ke bunga. Bunga yang terlintas kamu. yang terlintas Bu, orang yang melahirkan dan merawat dari kecil Bu. Pengorbanan Bu, pengorbanan. Iya, yang terlintas orang yang merawat dan melahirkan pengorbanan, benar sekali. Oke, kalau begitu Nak, sekarang ini
Di dalam kelompokmu, saya mau kamu berdiskusi, menuliskan kata-kata atau kalimat yang identik dengan sosok ibu. Pilihlah kalimat atau kata-kata, pilihlah kata-kata yang betul-betul puitis, nak. Sehingga nanti bisa kita rangkai menjadi sebuah teks puisi. Paham? Silakan berdiskusi satu sama lain dalam kelompoknya. Paham, Bu. Bisa, Baik, bisa, berdiskusi. bisa nggak Bu Waktu kalau ya. puisinya tidak harus yang bertema ibu? Iya Bu, bagaimana kalau tema yang lain kami buat? Boleh nggak Bu, kami boleh. buat puisinya bebas aja Bu? Iya, contohnya Bu tentang guruku Bu. Boleh, itu lebih bagus. Saya lebih menginginkan hal yang seperti ini. Ketika saya Iya. kasih satu tema ibu, ada yang mau memilih, itu tadi hanya sebagai pemancing saja ya nak, karena biasanya ketika kita mendengar kata ibu, kita langsung tersentuh perasaannya. Jadi kalau anak ibu, oh Bu, kami ingin mendiskusikan satu tema yang berbeda Bu, boleh kah Bu? Boleh, silahkan nak. Silakan diskusikan. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Ya Bu. Kami kelompok 1 tentang guruku Iya. ya teman-teman. Agusman, Indahnya. Agusman. Ayo kita buat puisinya Iya, sudah. tentang perjuangan saja. Tapi perjuangan Tentang melawan perjuangan. lelah. Bagaimana Ya, Agusman? Bagaimana kalau ilmu abadi, Chandra? Gimana Agusman? Bagaimana kalau ilmu mengenai ilmu? Boleh. Ilmu abadi. Boleh. Nanti kalau kita bawa perasaan, Sandra, nanti kita susah untuk menuangkannya karena memang kita mencampurkan dengan perasaan. Makanya saya bawa, kita ambil aja ini. Iya, iya Sandra. Ini maksudnya kita buat ilmu abadi. Agus itu 1000 guru. Ya Bu. Salah. Agus, silakan diskusi dalam Ya kelompok Bu. 10 menit lagi. Baru Ibu mau dengar suaranya ya. Silakan berdiskusi dulu. Ya Bu. Iya. Kalau ada kesulitan, Bu, jangan malu-malu permisi Bu, bertanya sama izin Ibu ke ya. toilet Bu. Boleh ya Bu? Jangan lama-lama ya nak. Nanti Bu rindu kalau kau lama-lama kali keluarnya. Iya Bu. Silakan. Ada yang saya tanyakan Bu, sebelum kami menulis puisi. Boleh, silakan Bu. Ini kan kami lagi mau menulis puisi nih Bu, berdasarkan kelompok. Ya. Bagaimana langkah-langkah menulis puisi itu Bu? Ya. Untuk lebih gampangnya nak, bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Untuk semuanya juga dengarkan. Semuanya juga didengarkan. Ya, untuk pertama saya minta kamu dulu menuliskan kalimat-kalimat yang terlintas di benakmu tentang tema yang kamu pilih tadi. Kalau tadi saya tawarkan tentang ibu, silakan kata-kata, kalimat-kalimat apa yang terlintas di benakmu, tuliskan saja dulu. Sudah, tuangkan saja dulu apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di perasaanmu tentang tema itu. Bu, saya sudah kembali ya Bu. Kemudian nanti kita susun menjadi sebuah teks
puisi. Tuliskan saja dulu sebanyak-banyaknya. Kira-kira kata-kata apa atau kalimat apa yang terlintas di benakmu tentang tema yang tadi kau pilih. Terima kasih, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Ada pertanyaan lain boleh dipertanyakan langsung sama Ibu ya. Kami dari kelompok 2 Bu sudah siap, Bu. Itu Sandra silakan. Kelompok 1 juga sudah siap, Bu. Kami kelompok 1 nanti Bu udah siap, Bu. Sebentar kita tunggu ya Nak. Bu. Saya juga sudah, Bu. Kelompok 1 udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 tadi sudah, Bu. Iya. Bagaimana Bu, saya bacakan Bu hasil pekerjaan kami. Ketiga. Kelompok 3 Mana udah yang selesai, duluan Nak? membaca, Bu? Sudah juga. Oh, kelompok 1. Mungkin kita belum selesai ya. Kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Nanti ada yang berbicara, ada yang menulis. Iya, Bu. Saya tunggu sebentar kalau belum selesai ya. Kalau kami sudah selesai, Bu. Ya, saya tunggu sebentar yang belum selesai. Kayaknya sudah selesai semua, Bu. Semua. Nah, saya ada saja ya. Saya mulai dari kelompok 3. Silakan dibacakan teks puisinya sesuai dengan tema tadi yang dipilih. Siapa nama kelompok 3, Bu? Nama-namanya, Bu. Kelompok 3 siap, Bu. Kelompok 3, kelompok Kristiani. Oh, baik, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Ya, Judul silakan. puisi saya itu Cinta yang Begitu Berarti. Sungguh yang kuinginkan hanyalah senyummu, yang kunantikan hanyalah tawamu. Kurindu saat-saat bersamamu, mengisi waktu yang tak menentu. Kuharap kau mengerti, karena rasa dan cintamu begitu berarti. Kumohon tetaplah temani raga dan hati yang telah kau miliki. Sekian, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Kristiani. Sangat bagus sekali puisimu, Nak. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita Kristiani. Bagus sekali puisimu. Nak. Iya, bagaimana Arnis? Bagaimana menurut pendapatmu puisi Kristiani tadi? Sangat bagus sekali, Bu. Jadi penghayatannya juga bagus, Bu. Iya, saya sampai tersentuh ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Baik, kalau begitu saya mau ke kelompok yang selanjutnya, kelompok 2 Agusman dan Sandra. Silakan. Siapa yang mau membacakan ini? Salah satu perwakilan. Terima kasih, Bu. Ayo. Yang membacakan saya, Bu. Baik, judul puisi saya dan Agusman, judulnya itu Melawan Lelah. Sabar ya, teman-teman. Sabar ya.
di kelas kita sedang ada yang briefing teman-teman dari kelas lain. Mohon dimengerti. Mungkin dari teman lain dulu ya, Bu. Iya, Cak. Oke. Baik, saya mau ke kelompok 1. Silakan, kelompok Arnis dan perlindungan. Iya, si Arnis tadi ya. Silakan Arnis. Francis. Bu, Iya, mohon Bu. maaf, Bu. Terima Kalau kasih. saya tadi, Bu, kelompok berapa, Bu? Kelompok 4, Pak. Perlindungan. Perlindungan. Arnis kelompok 1. Oh, iya, Bu. Silakan Arnis. Iya, Bu. Iya, ini puisiku, Bu. Ya, silakan. Judulnya Guruku. Sekalian saya persembahkan kepada Ibu juga. Guruku, Iya. kau sinari kami dengan ilmu yang kau berikan. Kau semangati kami dengan ikhlas. Kau berikan kami kasih sayang yang begitu lembut seperti kain sutra. Guruku, betapa sedihnya engkau mengajariku. Betapa kecewanya engkau melihatku susah diatur. Betapa tulusnya engkau menasihatiku di sekolah. Guruku, tanpamu aku tak tahu bagaimana cara menulis, membaca. Tanpamu aku tak akan mengerti arti sekolah. Terima kasih, Bu. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk si Arnis yang telah membacakan hasil kerjanya. Sekarang saya, Bu. Saya, Bu. Bentar ya Sandra, Saya, Bu. bagaimana pendapatmu Francisca? Saya mau dengar pendapat Francisca dulu tentang puisi si Arnis tadi. Sudah bagus, Bu, karena kami satu kelompok. Perlindungan, bagaimana pendapatmu tentang puisi si Arnis dan si Francisca? Bagus, Bu. Cuma diksinya yang kurang sesuai, Bu. Ada, padahal kan, Bu, di puisinya guru, tapi Arnis menggunakan Ya. kata kau, Bu. Itu kan kurang bagus, Bu. Kau. Itu saja, Bu. Ya. Kami akan memperbaiki Iya. nanti perlindungan untuk seterusnya. Iya ya Arnis. Bu guru jangan dikatakan kau, ibu akan lebih bagus ya karena bu guru Iya, jangan kau, akan lebih baik kau ya. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Selanjutnya tadi ada kata Terima kasih, Bu. kau Saya, Bu. sangat sedih apa tadi? Benar ya Sandra, saya tidak pernah sedih mengajarimu nak ya Arnis. Iya, Bu. Iya, ada kata sedih tadi Bu dengar. Baik, lanjutnya kelompok Sandra, silakan. Oke, Bu. Teman-teman, judul puisi yang aku buat dan Agusman, judulnya Melawan Lelah. Detik berganti menit hingga akhirnya mengalir menjadi bulan. Aku melewati setiap detiknya dengan sabar. Belajar menjadi kuat dan tangguh di tempat sabar. Namun, lelah dan letih terkadang menghantui. Memaksa berhenti dan menyerah, merayu agar menepi dan terlena. Tetapi tidak akan ku terhanyut. Mimpiku tinggal sejengkal. Lelah hanya lawan yang tak sepadan dengan tekad. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Sandra. Kasih aplaus dulu untuk Sandra. Puisinya sangat bagus sekali sudah dibacakannya. Oke, baik. Saya kasih satu kelompok lagi kesempatan ya nak ya. Saya, Bu. Waktu Saya, kita Bu. juga nanti Kami, Bu. satu kesempatan lagi. Silakan. Iya, boleh perlindungan. Silakan Kami, Bu. bacakan puisimu. Boleh. Baik. Terima kasih, Bu, teman-teman. Saya akan membacakan puisi yang saya buat. Silakan Judulnya perlindungan. Hujan. Bacakan Teman-teman, puisimu karena nak. di luar sedang hujan, makanya saya buat puisi hujan.
Engkau datang di waktu pagi sebelum sang fajar membuka matanya. Namun engkau mendahuluinya. Engkau membuat kami ketar-ketir. Melihatmu menetes demi tetes. Membasahi bumi pertiwi ini. Awalnya engkau menyejukkan. Awalnya engkau seolah membawa kebahagiaan. Namun, tetesan derasmu yang tiada henti mengundang duka di kalbu kami. Lihatlah di sana. Anak-anak, dewasa, dan semuanya menjerit. Mereka semua menyaksikan gubuk rumah istana mereka tergenang. Mereka seolah hidup di atas derita dan menderita di atas hidup mereka. Kapankah engkau berhenti agar kami bisa tidur dengan nyenyak? Terima kasih, Bu. Itu saja puisi saya. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang Terima meriah kasih, dulu Bu. untuk temanmu Inna. Bacaannya juga bagus sekali, dia bersemangat bacakannya ya. Jadi dalam menuliskan sebuah puisi, dalam menyajikan sebuah teks puisi seperti yang sudah kalian lakukan. Tulis dulu apa yang terlintas di benakmu tentang satu tema. Perlindungan tadi tentang hujan yang disediakan kepada kita. Karena saya kan lagi. Bagaimana perasaan si perlindungan tadi terhadap hujan yang sangat bergemuruh luar biasa ya? Baik nak, sampai ini kira-kira ada yang perlu diskusikan, coba silakan. Ada yang mau dipertanyakan, ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Baik, kalau begitu Saya Bu, saya ingin tanya Bu. Pada majelis hari ini ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Saya Suas Arimbi dulu. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini, Arimbi? Ada yang bertanya, Bu? Bentar ya Arimbi, silakan Fitra mau bertanya ini. Apa ini? Iya Bu. Kalau misalnya kita membuat puisi itu cenderung itu kelemahannya pada diksi atau kosakata. Adakah tips dan triknya Bu agar kami itu lebih banyaklah dalam mengenal diksi atau mengenal pemilihan kata? Mohon bantuannya Bu. Baik, benar sekali pertanyaan kawanmu ya nak ya, si Arimbi. Bahwa Bu dalam menulis puisi itu Bu, kendalanya sering kepada diksi atau Fitra, Bu, kata-kata. bukan Arimbi. Oh iya. Ibu ini udah tua kali pelupa Ibu, iya kan? Maaf ya Fitra, nampak yang udah tua Ibu ini ya, bisa pula si Tidak apa-apa Bu. Ya, baik. Bagaimana Bu cara kita Bu memiliki kosakata yang banyak Bu? Kalau berhubungan dengan puisi nak, kita harus banyak-banyak membaca sebuah teks puisi. Intinya kita banyak membaca. Ketika kita banyak membaca, maka perbendaharaan kata-kata kita juga akan bertambah banyak. Begitu pula dengan halnya puisi. Ketika kita membaca sering-sering, banyak membaca sebuah teks puisi,
maka kita akan mengetahui, akan mampu mengoleksi kata-kata, oh kira-kira diksi seperti apa yang tepat untuk sebuah teks puisi. Paham, Fitra? Paham, Bu. Bagaimana, Fitra? Iya, ada pertanyaan lain, Nak? Sudah Sebelum paham, Bu. kita akhiri. Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Silakan. Tidak ada, Bu. Ya, bagus. Kalau begitu, saya mau Arimbi dulu. Tadi saya tidak dengar suaranya ini. Ibu rindu suaramu, Arimbi. Apa yang bisa kita simpulkan, Arimbi, dari pelajaran kita hari ini? Iya Bu, tadi saya mau bacain puisi, ternyata sudah diwakilkan oleh Ibu Sandra, saya sekelompok sama Ibu Sandra. Halo Ibu, dengar Apa yang suara bisa kita saya buat Ibu? simpulannya, Nak? Iya, hari ini kita sudah belajar mengenai menulis puisi dari gagasan atau ide yang ditampilkan video dari Ibu, tapi Ibu memberi kami kebebasan untuk menentukan puisi. Jadi menulis puisi, kata Ibu tadi, harus memperbanyak perbendaharaan kata agar menjadi salah satu pilihan kita menggunakan diksi yang tepat. Itu aja, Bu. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh Arimbia. Ketika kita membuat sebuah puisi, upayakan kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang indah. Bukan berarti tadi apa yang kamu kerjakan salah, sudah bagus, luar biasa. Kamu bisa membuat karya yang seperti itu ya, Nak, ya. Artinya ketika kita menuangkan satu gagasan, satu pikiran dalam bentuk teks puisi, itulah yang ingin kita tuangkan. Baik ya, kalau begitu saya mau masing-masing nanti kamu di rumah, Nak, untuk membuat sebuah puisi yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Berhubung hari ini kan kita hanya berdiskusi sebentar saja. Saya mau masing-masing kamu nanti membuat teks puisi yang jauh lebih indah di rumah masing-masing ya. Dan saya mau di pertemuan berikutnya nanti kita bacakan dengan sangat bagus lagi. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa dibaca buku paketnya, dibaca-baca materi mengenai teks eksposisi, anak ya. Iya, Bu. Paham Baik, kan? Bu. Dibaca di buku paketnya untuk Paham, materi Bu. pembelajaran kita selanjutnya. Teks eksposisi. Ya, kalau begitu, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bu.